Dewa Perang Yesikai. Bab 921. Karena kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab di pangkalan-pangkalan ini, dan statusku lebih tinggi darimu, itu berarti akulah orang yang bertanggung jawab sekarang, kan? Wanita berpakaian hitam itu duduk di kursi belakang, dan Miehun harus bertindak sebagai pengemudi. Kau, jangan bertindak terlalu jauh. Ini, apa yang kukatakan tidak penting. Miehun tidak berdaya dan harus mengatakan bahwa dia tidak berhak. Selama hantu itu tidak setuju, dia tidak akan menyinggung kedua belah pihak. Jika dia memiliki kemampuan, dia juga bisa membuat Ghost menandatangani perjanjian memalukan ini. Meskipun dia tahu bahwa wanita berpakaian hitam itu tidak berniat membunuhnya, Miehun tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat menyakitkan, yang lebih menyakitkan daripada bunuh diri. Setelah menandatangani kontrak ini, dia tampaknya memiliki noda tambahan. Bahkan jika Yesikai memaafkannya di masa depan, dia masih akan memiliki rintangan seperti itu di hatinya. Kau, tidak bisakah kau melepas kadarmu sekarang? Tanya Miehun mencoba-coba. Tidaklah nyaman bagimu untuk mengetahui identitasku sekarang. Wanita bercadar hitam itu tampaknya dapat melihat pikirannya dan berkata dengan ringan, bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi jika kau melihat penampilanku, itu hanya akan membawa malapetaka bagimu, aku, dan bahkan Yesikai. Membawa bencana. Jangan khawatir, aku tidak akan mengkhianati istana dunia bawah. Selama kau bekerja sama, aku tidak akan membuat masalah bagi Yesikai. Dan dengan bantuanku, kau dan Yesikai tidak akan mengalami masalah lagi. Wanita itu berkata lagi, baiklah, aku percaya padamu untuk sekali ini. Ada satu hal lagi. Kau tidak perlu memberitahuku mengapa kau ingin bergabung dengan istana dunia bawah, tetapi begitu kau sampai di pangkalan, kau tidak akan cukup meyakinkan untuk memerintah mereka. Miehun masih khawatir. Wanita itu tidak punya wajah, tidak punya identitas, dan tidak punya motif. Wanita yang tidak punya tiga, apalagi Miehun dan anggota istana dunia bawah, bahkan orang yang lewat mungkin tidak berani memberikan nomor telepon mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak siap dan mematuhi perintahnya tanpa syarat. Aku bisa memberitahumu ini. Wanita itu berkata dengan dingin, aku ingin bergabung dengan istana dunia bawah untuk menyelamatkan hidupku. Selamatkan hidupmu. Mungkinkah seseorang ingin membunuhmu? Miehun sangat penasaran. Kata-kata wanita itu selalu di luar dugaannya. Dia menculik Miehun agar menjadi kawan seperjuangan, dan menjadi kawan seperjuangan sebenarnya adalah untuk menyelamatkan hidupnya. Logika macam apa ini? Mungkin dia tidak akan melakukan itu sekarang, tetapi di masa depan, ketika dia tahu kebenarannya, dia pasti akan mengambil nyawaku. Wanita itu bergumam. Ada sedikit penyesalan dalam nada suaranya, tetapi Miehun tidak dapat mendengarnya. Siapa dia? Aku tidak bisa memberitahumu hal itu. Kalau begitu, katakan padaku, siapa yang menghentikan kita dari penyelidikan? Siapa yang memerintahkan para pria bersenjata yang menyerang itu? Miehun terus bertanya. Mereka membuat keputusan yang tepat untuk datang ke Amerika Selatan. Terlalu banyak misteri di sini. Berdasarkan indera keenamnya, dalang di balik layar adalah pisau tajam yang tergantung di atas kepala Minggong. Kamu adalah orang kepercayaan Yesikai, jadi kamu pasti tahu mengapa bosmu pergi ke dunia bawah. Wanita itu tidak menjawab, tetapi mengalihkan topik pembicaraan. Tentu saja, rahasia unit tempat bos berada telah bocor, yang mengakibatkan kematian hampir semua rekan setimnya. Dia pergi ke dunia bawah tanah untuk menyelidiki masalah ini. Ghost Nightmare dan saya juga telah menyelidikinya selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada kemajuan. Miehun menambahkan dengan kejam, dua hal yang paling dibenci bos adalah pengkhianatan dan seseorang yang berkomplot melawannya di belakangnya. Ini juga salah satu tujuan perjalananmu ke Amerika Selatan kali ini. Wanita itu berkata dengan enteng. Miehun tidak membantahnya. Meskipun alasan langsungnya adalah untuk menyelidiki penyebab kematian Johnson, dia juga diserang saat mencari petunjuk. Jadi, petunjuk yang dibocorkan oleh Operasi Dragon Fang kemungkinan besar ada di kota ini. Kau benar. Apa kau tahu petunjuk? Miehun tiba-tiba menjadi bersemangat. Ia berharap bisa mendapatkan informasi dari wanita itu. Baiklah. Oke, aku bisa memberitahumu sesuatu. Wanita itu mengangguk sedikit. Anggap saja itu sebagai keuntungan bekerja sama denganmu. Terima kasih banyak. Agen intelijen Anda yang bernama Johnson menemukan beberapa informasi tentang kebocoran operasi itu. Saya tidak tahu seberapa penting petunjuk ini, tetapi karena dia telah dibungkam, berarti ini adalah petunjuk inti.
Bagaimanapun, ini melibatkan kekuatan terkuat Tiongkok, Dragon Fang. Rahasianya pasti sudah bocor. Sialan. Kalau aku tahu siapa pelakunya, aku akan mencabik-cabiknya. Miehun tidak mengenal anggota pasukan khusus Longya yang tewas dalam pertempuran itu, tetapi dia tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang berkemauan keras. Mereka adalah saudara-saudara Ye Shikai, dan mereka adalah saudara-saudaranya. Dia tidak tega melihat seorang pahlawan terbunuh, dan dia bersumpah untuk membantu Ye Shikai menemukan pembunuh di balik layar. Kau tidak perlu marah seperti itu. Jika kau ingin mengetahui rahasia di balik layar, kau harus tetap tenang. Yang ingin kukatakan padamu adalah tentang dalangnya. Kau tahu, jadi mengapa kau tidak segera memberitahuku? Kata Miehun bersemangat. Dalang di balik kebocoran operasi itu terkait dengan Ye Shikai sendiri. Aku tidak akan memberitahunya petunjuk itu secara langsung. Kurasa suatu hari, dia akan mengetahuinya sendiri. Kakak, kamu tahu ini, tetapi kamu tidak ingin mengatakannya, bukankah itu sama saja dengan tidak mengatakannya? Miehun terdiam mendengar jawaban ini. Setelah sekian lama, dia masih tidak mengatakannya. Bukankah ini hanya untuk membangkitkan selera orang? Namun, wanita itu mengatakan sesuatu yang sangat penting. Dalang di balik layar itu terkait dengan Ye Shikai, jadi mungkinkah mereka saling kenal? Apa yang kau tahu? Jika aku mengatakan yang sebenarnya sekarang, hatinya akan hancur. Kata wanita berpakaian hitam itu dengan sedih. Apa maksudmu? Miehun bingung dan jelas tidak mengerti maksud wanita itu. Kamu tidak perlu tahu. Dia akan mengerti nanti. Yanjing, pangkalan pelatihan. Selamat telah menjadi pasukan khusus wanita pertama di wilayah militer. Kalian harus mengambil bagian dalam misi yang lebih menantang di masa depan. Selain itu, misi masa depan adalah pertempuran yang sebenarnya, dan kalian hanya bisa berhasil jika kalian berhasil. Setelah lebih dari 10 hari seleksi, akhirnya 150 orang telah diputuskan. Mereka akan menjadi tim pasukan khusus wanita, dan 10 dari mereka akan dipilih untuk menjadi anggota Longya. Tentu saja, para kandidat akan tetap dipilih oleh Ye Shikai dan Wen Ya. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang bergabung dengan Longya harus menjalani penyaringan rahasia yang ketat. Yang mengejutkan Ye Shikai adalah bahwa prajurit wanita dari kelompok seni, Zheng Ruoxin, juga ada di antara mereka. Ye Shikai telah melihat hasilnya dan dia berada di level teratas, tetapi jika dia diberi peringkat satu per satu, dia hanya akan berada di sekitar peringkat ke-50. Sekarang, bagi kalian yang sudah melaporkan nama kalian, silakan keluar. Wen Ya mengeluarkan sebuah daftar, yang berisi nama-nama prajurit wanita yang telah disaring oleh keduanya sepanjang malam dan yang mereka anggap paling cocok untuk menjadi anggota pasukan khusus Longya. Bab 922. Di pangkalan, Ye Shikai duduk sendirian di kursi di tengah. Dia menatap prajurit wanita di depannya. Ini adalah prajurit wanita dari rombongan seni. Ye Shikai tidak terlalu optimis tentangnya sebelumnya. Bagaimanapun, semua prajurit wanita lainnya dari rombongan seni telah pergi pada hari pertama seleksi. Di luar dugaannya bahwa Zheng Ruoxin dapat bertahan sampai sekarang. Selain itu, Wen Ya juga sangat mendukung Zheng Ruoxin untuk bergabung dengan seleksi rahasia Longya. Ini adalah semacam kehormatan yang setara dengan memberi Zheng Ruoxin kesempatan untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Zheng Ruoxin, benar. Ye Shikai berkata dengan enteng. Hanya ada 2 orang di ruang konferensi yang besar itu, dan suasananya tampak sedikit dingin, tetapi tidak mungkin. Ouyang Feng tidak datang, dan masalah Longya bersifat rahasia, jadi Wen Ya dan Ye Shikai harus bertanggung jawab untuk wawancara tersebut. Ya, Tuan. Tatapan mata Zheng Ruoxin tajam dan penuh dengan niat membunuh. Ye Shikai tiba-tiba merasa sangat penasaran. Mengapa para prajurit wanita di rombongan seni memiliki aura pembunuh yang begitu kuat? Pertama-tama, selamat atas kelulusanmu. Ini tidak mudah. Ye Shikai melanjutkan, aku memintamu datang ke sini hari ini karena ada masalah lain. Apa yang terjadi selanjutnya sangat rahasia. Apakah Anda membuat keputusan atau tidak, saya harap Anda tidak membocorkannya. Ye Shikai mengeluarkan dokumen itu dan berkata dengan serius. Tentu saja, saya bersumpah atas tugas militer saya. Bagus sekali, lihatlah dokumen ini terlebih dahulu. Ye Shikai menyerahkan dokumen itu dengan kedua tangannya. Di atasnya terdapat pengantar dasar tentang Longya. Ye Shikai telah membacanya terlebih dahulu. Itu hanyalah pengantar umum tentang Longya. Dia harus menunggu sampai dia benar-benar bergabung untuk mengetahui isi yang penting. 10 menit kemudian,
Zheng Ruoxin akhirnya selesai membaca dokumen itu. Itu disebut dokumen, tetapi sebenarnya itu hanya beberapa lembar kertas. Kau pasti banyak bertanya sekarang, kan? Tapi jangan buru-buru bertanya. Biar aku yang cerita dulu. Ye Xike tidak terkejut dengan keterkejutan Zheng Ruoxin. Siapapun yang menerima dokumen seperti itu pasti akan terkejut. Terlebih lagi, Longya adalah nama yang sama sekali baru bagi mereka. Mereka tidak tahu keberadaan unit ini sebelumnya. Sekarang seseorang memberitahu mereka bahwa ini adalah unit bayangan yang menjalankan tugas khusus dengan tingkat kesulitan tinggi dan risiko tinggi. Siapapun yang mendengarnya tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Setidaknya pikirkanlah terlebih dahulu. Namun Ye Xike memiliki banyak kesabaran untuk menunggu. Longya, ini adalah pasukan bayangan yang tidak ada, langsung di bawah komando pemimpin tertinggi, dan misi yang diikutinya adalah yang paling berbahaya dan paling misterius. Ye Xike memperkenalkan secara singkat. Sebagai pasukan yang paling menantang di seluruh Yanjing, perkenalannya tentu tidak akan menyebutkan keuntungan Longya, tetapi akan menekankan bahayanya Longya. Tentu saja, secara objektif, Longya memang yang paling berbahaya di seluruh pasukan. Yang diinginkan Ye Xike adalah membuat Zheng Ruoxin mundur, karena hanya mereka yang bersikeras bergabung dengan Longya setelah bombardir teori teroris, adalah orang-orang yang benar-benar bertekad. Setiap tahun, bahkan dalam setiap operasi, ada anggota yang mengorbankan nyawa mereka. Selain itu, latihan harian juga berupa latihan tembak langsung. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Itu tidak memalukan. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hal-hal ini. Keluarlah dari pintu ini, lupakan semua yang kukatakan, dan kembalilah ke kompi pasukan khusus. Kamu masih seorang prajurit pasukan khusus wanita. Ye Xike berkata dengan tenang, jadi, apakah kamu sudah memutuskan untuk menyerah atau tidak? Ya. Zheng Ruoxin mengangguk sedikit. Ye Xike tidak terkejut dan perlahan berdiri. Bagus sekali, Anda telah membuat keputusan yang tepat. Aku sudah memutuskan. Aku ingin bergabung dengan Longya. Zheng Ruoxin menyela Ye Xike sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Setelah sekian lama, gadis itu tidak mendengarkan sepatah kata pun. Apakah kamu yakin? Ye Xike mengulanginya untuk memastikan. Benar sekali, aku harus bergabung dengan Longya. Zheng Ruoxin mengangguk. Dia pikir gadis ini sudah menyerah, tetapi tanpa diduga, dia benar-benar berani menerimanya. Nah, seorang prajurit wanita dari kelompok seni yang dapat bertahan sampai titik ini telah membuktikan bahwa kegigihannya luar biasa. Mungkin, ini adalah ciri khasnya yang paling menonjol. Karena Wen Ya melihat ini, dia mendukung Zheng Ruoxin. Baiklah kalau begitu, mari kita berkumpul di pangkalan pelatihan di gunung belakang pada pukul 5 sore. Ye Xike menghela nafas dan berkata dengan ringan. Ya. Setelah Zheng Ruoxin pergi, seorang wanita masuk dari pintu belakang ruang konferensi. Dia adalah Wen Ya. Jadi, aku menang taruhan, kan? Kata Wen Ya dengan bangga kepada Ye Xike. Oke, kamu yang terbaik, oke. Ye Xike memutar matanya dan berkata, dengan cara ini, ke-10 anggota telah dikonfirmasi, dan pekerjaan seleksi ini benar-benar selesai. Ye Xike tidak menyangka bahwa seleksi akan berakhir secepat ini. Kesulitan seleksi meningkat setiap tahun, dan hari ini bahkan lebih merupakan mode kesulitan abnormal. Kalau begitu, sebagai instruktur Longya, kamu juga harus berpartisipasi dalam upacara penyambutan anggota baru. Tentu saja. Kita sudah sibuk selama berhari-hari, jadi kita harus menyelesaikannya sampai akhir. Ye Xike berkata sambil tersenyum. Amerika Selatan. Apa? Kau mengkhianati bos? Setelah Miehun menjelaskan keseluruhan ceritanya, Moji berteriak tanpa sadar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku mengkhianati bos? Aku hanya mendengarkan wanita ini untuk sementara. Miehun menutup mulut Moji dengan tangannya, takut wanita berpakaian hitam itu akan mendengarnya. Sejujurnya, bagi pria yang lugas dan murah hati seperti dia, dicap sebagai tersangka pengkhianat adalah siksaan mental. Hampir sama saja. Moji memutar matanya dengan jijik. Saya merasa wanita ini tampaknya tidak memiliki niat jahat, dan dia sekarang telah bergabung dengan istana dunia bawah kita. Saya telah mengirimkan barang-barang ini kepada hantu, dan dia akan membuat keputusannya sendiri. Miehun menjelaskan dengan cepat. Tidak peduli apa, aku hanya merasa bahwa wanita ini memiliki asal-usul yang tidak diketahui, dan lihat, dia bahkan tidak melepas cadarnya. Bukankah dia bergabung dengan kita? Bukankah ini tanda ketidakpercayaan yang jelas?
Putri Iblis jelas tidak puas. Meskipun wanita berpakaian hitam itu mengatakan secara lisan bahwa dia membantu dan membunuh beberapa praktisi yang ingin berkomplot melawannya untuk menghancurkan jiwanya, tidak ada bukti. Baiklah, mari kita lihat apa yang akan dia lakukan terlebih dahulu. Lagi pula, aku tidak yakin dia akan tetap memakai pakaiannya. Miehun berkata dengan bangga. Setidaknya, semua orang perlu mandi. Anda harus selalu melepas pakaian Anda untuk mandi. Kenapa? Apa kamu punya ide bagus? Moji tampak tidak senang. Lihat ini. Miehun mengeluarkan ponsel dari sakunya dan membuka sebuah aplikasi, yang tampaknya adalah aplikasi pemantauan. Gambar itu menunjukkan sebuah kamar mandi. Bukankah ini kamar mandi wanita itu? Ya, aku secara khusus menyuruh seseorang memasang senjata rahasia ini. Kata Miehun sambil tersenyum. Bab 923. Senjata rahasia apa? Ini jelas kamera lubang jarum. Kamu memasang kamera di kamar mandi orang lain. Apa kamu orang mesum? Moji tidak bisa menahan diri untuk menamparkan Miehun. Memang, perilaku seperti ini hanyalah seorang berandalan yang mengintip di mata orang luar. Kita harus mengambil tindakan darurat. Wanita ini begitu kuat sehingga bahkan aku tidak sebanding dengannya. Karena dia menyembunyikan identitasnya, itu berarti identitasnya sangat penting. Begitu aku mendapatkan penampilannya dan mengirimkannya ke Ghost, aku akan tahu identitasnya. Miehun berkata dengan tegas. Moji, di sisi lain, memiliki ekspresi bersalah di wajahnya. Sungguh memalukan membiarkan pacarnya melihat tubuh wanita lain. Jika bos tahu tentang ini, dia pasti akan mendukungku. Miehun melanjutkan. Moji tidak punya pilihan lain selain menghindari ketahuan. Tunggu, dia masuk. Pada saat ini, Miehun tiba-tiba berteriak, dan Moji bergegas menghampiri. Benar saja. Wanita berpakaian hitam itu berjalan ke kamar mandi, berjalan ke bak mandi, menyalakan air panas, dan meletakkan tangannya di gaun kasa hitam di tubuhnya, memperlihatkan bahunya yang seputih salju. Moji menyambar telepon itu, dia tidak akan membiarkan Miehun melihat tubuh wanita cantik itu. Coba kulihat, kata Miehun tidak puas. Moji melotot tajam ke arahnya, seolah berkata jika dia berani melihat, dia akan mencongkel matanya. Baru kemudian dia tenang. Aku juga ingin melihat seperti apa penampilannya. Aku akan lihat saja. Moji menatap ponselnya, ingin melihat wajah asli wanita itu. Tanpa diduga, tangan wanita itu tiba-tiba berhenti. Keduanya terkejut. Mungkinkah kau masih ingin melihatku mandi? Tawa dingin seorang wanita terdengar di layar, dan hati mereka langsung hancur dalam sekejap. Dengan langkah ringan, wanita itu perlahan berjalan ke depan kamera lubang jarum dan dengan lembut mengaktifkan kekuatan batinnya. Gambar di sini segera berubah menjadi layar salju. Kekuatan batin yang kuat langsung menghancurkan kamera dan mengubahnya menjadi bubuk. Kedua pria itu saling berpandangan, jelas-jelas ketakutan dengan perilaku wanita itu. Hal itu dapat terlihat, tetapi Miehun menyembunyikan kamera di celah antara lampu putih, jadi seharusnya tidak dapat ditemukan. Rencana mengintip Miehun berakhir bahkan sebelum dimulai. Di ruang konferensi. Awalnya, para anggota markas Hades Palace tidak tertarik dengan wanita baru yang tidak mau muncul ini, dan bahkan merasa sangat aneh. Beberapa anggota senior yakin bahwa wanita ini tidak ada di Hades Palace, tetapi melihat bahwa Miehun dan Moji tidak keberatan, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mungkin, dia adalah utusan dunia bawah yang dikirim oleh Hades. Saya sudah mendengar tentang serangan ini. Rencana saya adalah memulai dengan Gengkam, untuk menjadikan mereka contoh dan memastikan dalangnya tidak akan pernah bisa menemukan fangs lokal lagi. Wanita berpakaian hitam itu duduk di tengah dan berkata dengan suara dingin. Ini, para hadirin tampak malu, seolah-olah mereka agak tidak puas dengan keputusan wanita itu. Kenapa? Apakah kamu punya pendapat? Saya ingin bertanya, siapakah Anda? Mengapa Anda memakai cadar dan tidak mau bertemu dengan siapapun? Dan, apakah Anda dikirim ke sini oleh Lord Pluto? Seorang anggota berkata langsung, sangat lugas, seolah-olah sedang membidik seseorang. Haha, aku tidak dikirim oleh Hades. Sebenarnya, Soul Destroyer dan aku baru saja bertemu kemarin. Begitu wanita itu selesai berbicara, hadirin semakin terkejut. Orang ini telah melompat di tengah jalan, dan tidak ditunjuk olye Shikai, namun dia berani memerintah orang-orang di sekitar sini. Kalau begitu, silakan pergi, Yang Mulia. Ini adalah pertemuan Istana Dunia Bawah, dan orang luar tidak diperbolehkan ikut serta.
Meskipun aku tidak dikirim oleh Hades, aku sekarang juga menjadi anggota Istana Dunia Bawah. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Solmi. Wanita itu berkata dengan tenang. Tuan Solmi, ini. Benar juga. Kita akhiri saja di sini. Miehun berdeham dan berkata, dia juga anggota Istana Dunia Bawah sekarang. Dia pernah menolongku sebelumnya. Jangan khawatir. Kalau begitu, anggap saja ini sebagai pelanggaranku. Anggota itu berkata dengan agak enggan, tapi karena kamu tidak mau mengungkapkan nama dan wajah aslimu, aku khawatir. Itu tidak pantas. Kau bisa memanggilku Bai Jiao. Wanita itu berbicara kata demi kata, dan semua orang berbisik di bawah sana. Pernahkah kau mendengar tentang Bai Jiao ini di dunia bawah tanah? Saya belum pernah mendengarnya. Begitu pula aku. Dia muncul begitu saja entah dari mana. Saya pikir kita harus menunggu Lord Pluto atau Lord Ghost datang dan menanganinya. Tuan penghancur jiwa, mungkinkah kau mengkhianatiku? Suara-suara di bawah membuat Miehun merasa sangat tidak nyaman. Semua orang mengira dia telah mengkhianati Ye Shikai, tetapi hanya dia yang tahu bahwa jika wanita di depannya yang menyebut dirinya, Bai Jiao, ingin menyakiti Ye Shikai, dia akan menjadi orang pertama yang bergegas dan mencabik-cabiknya. Karena semua orang tidak keberatan dengan identitasku, bisakah kita lanjutkan saja? Wanita berpakaian hitam itu, oh tidak, haruskah kukatakan, Bai Jiao berkata dengan suara dingin. Bai Jiao, kamu baru saja datang ke Istana Dunia Bawah dan tidak tahu banyak tentang situasi setempat. Geng kamu sangat bergengsi di sini, dan pengaruhnya sangat besar. Prinsip Istana Dunia Bawah kita selalu tidak terlibat aktif dalam konflik lokal. Kamu ingin mengambil inisiatif untuk menyerang sekarang, bukankah itu? Tidak pantas. Ya, kita tidak bisa gegabah. Kita masih perlu berpikir jangka panjang. Semua orang di bawah menentang rencana Bai Jiao. Bahkan, Miehun dan Moji pun menentangnya. Meskipun geng Kam tidak memiliki kultivator, bagaimanapun juga, itu adalah geng lokal. Jika mereka mulai berkelahi seperti ini, niscaya Istana Dunia Bawah akan terlibat dalam pertikaian lokal. Posisi netralnya akan hancur, yang mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Usulan saya di sini, siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju? Saya keberatan. Menentang. Titik. Bai Jiao, kurasa kita harus menunggu perintah Ghost mengenai masalah ini. Miehun sangat ragu-ragu dan bimbang, tetapi dia punya firasat samar bahwa Bai Jiao benar-benar memberinya nasihat. Melihat kedua belah pihak berselisih, dia harus bertindak sebagai pembawa damai. Laporkan, perintah Tuan Hantu telah tiba. Pada saat ini, seorang anggota Istana Dunia Bawah masuk dan meletakkan dokumen di atas meja. Semua orang tiba-tiba terdiam. Hantu adalah juru bicara Ye Shikai. Melihat hantu seperti melihat Hades. Hantu. Mari kita musnahkan geng Kam. Miehun membaca dokumen itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah kamu yakin ini perintah dari Lord Ghost? Semua orang mengedarkan dokumen itu dan terkejut. Beberapa bahkan menduga bahwa ini adalah perintah palsu. Itu benar sekali. Itu dikirim oleh Master Ghost sendiri. Kami telah mengonfirmasinya. Jika memang begitu, apakah kamu punya pendapat? Pada saat ini, Bai Jiao berkata dengan bangga. Bab 924. Ini. Semua orang saling memandang dengan bingung. Itu adalah perintah yang diberikan oleh Ghost sendiri, jadi mereka tidak punya alasan untuk menolak. Tanpa diduga, keputusan Bai Jiao sama dengan Ghost. Mereka yang tadinya menentang Bai Jiao dengan keras merasa seperti ditampar. Belum lagi mereka, bahkan Miehun dan Moji pun terkejut. Mereka juga tidak setuju untuk langsung memusnahkan geng Kam. Tidak, masalah ini harus dikonfirmasi dengan Ghost. Karena ini perintah Ghost, maka kami akan mematuhinya. Soul Killer berdiri dan melambaikan tangannya, bubarkan rapat ini. Semua orang pergi dan bersiap. Setelah personel pendukung tiba dalam beberapa hari, kami akan mulai merumuskan rencana pembersihan. Ya, kalau begitu, aku akan kembali dan beristirahat. Akhir-akhir ini aku sedikit lelah, jadi jangan ganggu aku kecuali jika itu mendesak. Bai Jiao juga berdiri dan berkata dengan ringan, lalu berbalik untuk melihat hantu itu dan mengulurkan tangannya. Aku akan mengembalikan ini padamu. Bukan hal yang sopan bagi seorang pria untuk mengintip wanita yang sedang mandi. Lagi pula, Bai Jiao mencondongkan tubuhnya ke telinga Ghost, menunjuk Moji, dan berbisik, dia pasti tidak senang. Tetapi jika kau ingin melihatnya,
datanglah ke kamarku malam ini. Aku akan menyambutmu. Bai Jiao mengatakannya dengan jenaka, tetapi di telinga Miehun, itu terdengar seperti godaan penyihir. Jika kau berani pergi, bahkan jika kau tidak dibunuh oleh Bai Jiao, kau akan dipukuli sampai mati oleh Moji. Hehe, kamu tidak lelah. Pergilah beristirahat. Aku tidak akan meneleponmu kecuali itu mendesak. Di hadapan semua orang, Miehun masih tampak serius. Haha, tidak akan. Akhirnya aku sampai di sini, jadi aku akan jalan-jalan sebentar. Bai Jiao berjalan keluar dari ruang pertemuan sambil tersenyum, tampak santai seolah-olah sedang berlibur, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak anggota istana dunia bawah. Tuan Miehun, saya tidak bermaksud menyinggung Anda, tetapi dari mana wanita bernama Bai Jiao ini berasal? Setelah Bai Jiao pergi, para anggota akhirnya tidak dapat menahan amarah mereka dan meledak marah. Tampaknya mereka benar-benar tidak senang. Masalah ini sangat rumit, jadi abaikan saja. Jika kalian tidak setuju dengannya, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kalian hanya diam saja. Kata Miehun acuh tak acuh. Melihat ini, semua orang tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala dan meninggalkan ruang rapat. Jika kau benar-benar berani mengawasinya mandi, atau pergi ke kamarnya untuk berkomunikasi lebih dalam, aku akan mencungkil matamu. Setelah semua orang pergi, Moji berkata dengan kejam, membanting pintu, dan pergi. Siapakah yang telah saya sakiti? Yanjing, pangkalan pelatihan. Mendengarkan Yan Kuan berbicara tentang sejarah panjang, Longya, Ye Shikai sepertinya teringat sesuatu. Semua orang yang berjuang suatu hari nanti akan menjadi sejarah, dan begitu pula mereka. Ye Shikai juga merupakan sejarah, tetapi ia dididik ulang. Ini adalah pertama kalinya seorang anggota tim wanita bergabung dengan tim. Bagi anggota tim Longya, ini adalah acara yang lebih hidup daripada latihan skala besar tahunan. Semua anggota tim datang. Mereka tidak terkejut dengan kemunculan Ye Shikai dan terungkapnya identitas instruktur. Pada saat ini, mereka mungkin mengerti mengapa ada instruktur pria yang tidak dikenal dengan pangkat mayor di antara sekelompok instruktur wanita selama seleksi awal. Saya Kapten Tim Operasi Khusus Longya, Ouyang Feng. Pertama-tama, selamat bergabung dengan Tim Operasi Khusus Longya. Ini pasti pengalaman yang paling tak terlupakan dalam karir militer Anda. Ouyang Feng tiba-tiba terdiam, lalu berkata dengan tenang, tentu saja, premisnya adalah Anda harus bertahan hidup dan hidup untuk pensiun. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi aneh melintas di wajah semua orang. Anggota tim lama tidak merasakan apa-apa, karena mereka sudah tahu bahaya di sekitar mereka. Ouyang Feng tidak melakukan ini untuk merusak moral, dia hanya ingin memberi 10 anggota tim wanita ini vaksinasi. Jika mereka berhenti sekarang, itu masih akan terjadi. Apa? Seleksinya sudah selesai, mengapa kamu tidak pulang dan melihatnya? Yan Kuan berjalan ke arah Ye Shikai, menepuk bahunya dan berkata, kita tunggu saja sampai upacara penyambutan selesai. Sudah lama sekali sejak kita kembali, jadi tidak akan terlambat meskipun kita kembali agak terlambat. Kita telah menyerap begitu banyak darah segar, kali ini, efektivitas tempur tim tidak boleh menurun, Yan Kuan mengingatkan. Tentu saja, Ouyang Feng sangat ketat dalam latihannya, dan menurutku, prajurit wanita ini tidak lebih lemah dari anak laki-laki itu. Canda Ye Shikai. Baiklah, bawa anggota tim baru untuk mendapatkan beberapa perlengkapan. Longya mungkin punya misi kapan saja, jadi jangan lengah. Ya, Ketua. Keesokan harinya, di pangkalan Istana Hades. Bos, Anda akhirnya kembali. Ghost menyerahkan sebuah dokumen. Banyak hal terjadi akhir-akhir ini. Anda tidak di sini, dan teleponnya tidak berfungsi. Saya hanya bisa mengambil keputusan untuk Anda terlebih dahulu. Tidak masalah. Penilaianmu lebih akurat daripada penilaianku. Kau yang membuat keputusan. Ye Shikai tidak mengatakan apapun. Dia adalah atasan yang tidak ikut campur, yang serius dan berdedikasi. Miehun mengalami beberapa masalah di Amerika Selatan. Masalah ini serius dan tidak dapat ditunda. Saya telah mengeluarkan perintah tempur atas nama Anda. Ghost menceritakan semua kejadian selama 10 hari terakhir. Ketika dia mendengar bahwa Miehun Moji dan kelompoknya diserang oleh sekelompok orang, dia terkejut. Siapa yang berani seperti itu? Geng Kam adalah geng lokal yang kuat di Amerika Selatan, tetapi saya telah memberikan perintah untuk membasmi mereka, jelas Ghost. Terserahlah. Karena mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, biarkan saja mereka menderita. Ye Shikai tidak setuju.
Sekelompok orang saja jelas bukan tandingan istana dunia bawah. Tuan, ada sesuatu yang perlu saya laporkan kepada Anda. Hantu itu menyerahkan sebuah foto. Itu adalah foto Bai Jiao yang dikirim Miehun kepada mereka. Tentu saja, setelah sekian hari, mereka tidak tahu seperti apa rupa Bai Jiao sebenarnya, dan dia ditutupi kerudung hitam di foto itu. Seorang wanita misterius yang telah menculik Solmi. Ini cukup menarik. Ye Shikai tertawa alih-alih marah. Dia tidak memiliki penglihatan sinar X dan tidak dapat melihat penampilan asli wanita itu. Namun, penampilan ini membuatnya merasa samar-samar familiar. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dan wanita ini ingin menjadi bos Miehun. Ghost tidak dapat menahan tawanya saat berbicara. Ye Shikai tidak marah karena Miehun menandatangani apa yang disebut surat komitmen. Sebaliknya, dia penasaran dengan wanita misterius ini. Tepatnya, dia sangat penasaran. Kata-kata asli Miehun adalah bahwa wanita itu mengenal Ye Shikai, dan bahkan Ye Shikai pun mengenalnya. Mengapa aku tidak ingat pernah mengenal orang seperti itu? Ye Shikai menatap foto itu dengan santai, dan tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ekspresinya berubah drastis, dari santai menjadi terkejut. Bos, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku sepertinya benar-benar mengenal wanita ini. Ye Shikai menatap foto itu, dan sebuah sosok perlahan muncul di benaknya. Mungkinkah itu benar-benar dia? Bab 925. Dalam benaknya, dia samar-samar teringat hari pernikahan, ketika pembunuh wanita bertopeng yang menculik Luo Shiki dan memaksa Ye Shikai lari dari tempat pernikahan untuk menyelamatkannya, membawa 3 modmen dan hampir membunuh Ye Shikai. Seni bela dirinya sekuat Ye Shikai, dan keterampilannya seperti hantu. Wanita berpakaian hitam yang ditemui Miehun juga sangat terampil dalam seni bela diri, dan bahkan Miehun bukanlah lawannya. Selain itu, dia mengatakan bahwa mereka saling kenal. Jadi, wanita misterius ini kemungkinan besar adalah pembunuhnya. Menakutkan sekali. Ye Shikai tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Bos, apa yang terjadi? Apakah Anda benar-benar mengenalnya? Hantu itu juga menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ye Shikai jarang menunjukkan ekspresi seperti ini. Ekspresinya seolah-olah dia akan bertemu dengan dewa kematian. Haha, kalau tidak salah, kita pasti pernah bertemu sebelumnya, tapi dia memakai topeng waktu itu, jadi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, jadi. Aku tidak tahu siapa dia. Ye Shikai melambaikan tangannya. Karena wanita ini bisa membawa manusia ngengat bersamanya, itu berarti dia pasti punya hubungan dengan Bos Xing. Dia hampir membunuhnya saat itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia masih takut. Su Qingyu hampir menjadi janda di hari pernikahannya. Ye Shikai tentu saja pria yang pemarah. Pernikahannya hampir hancur karena wanita ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Apa? Bos, siapa dia? Apakah kamu ingat hari pernikahanku? Luo Shiki diculik. Ye Shikai berkata dengan tenang. Ketakutan yang masih ada pada hari itu masih membuatnya merasa takut. Tentu saja, Nona Luo diculik. Aku segera mengirim orang untuk menyelamatkannya. Tuan Dewa Bulan dan Tuan Dewa Perang juga ikut pergi. Ghost juga mengingat kejadian hari itu dengan jelas. Kalau aku tidak salah, wanita ini adalah pelaku utama hari itu. Apa? Ternyata seperti ini. Hantu itu terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak, jangan khawatir, bos. Aku akan membawa orang untuk menangkapnya sekarang juga. Sehebat apapun dia bukan tandingan kita. Tunggu sebentar. Ye Shikai menghentikan hantu itu dan memberi isyarat padanya untuk tidak terlalu bersemangat. Bos, wanita ini hampir menghancurkan pernikahanmu dengan kakak iparmu, dan kali ini dia bahkan menawarkan dirinya kepadamu, dan bahkan ingin menjadi kakak laki-laki. Ini tidak bisa ditoleransi. Karena dia sudah di sini, dia jelas siap untuk kita tangkap. Kalau begitu, kita akan menuruti kemauannya saja jika kita melakukannya dengan cara ini. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Dan sekarang aku lihat, dia tidak terlihat seperti datang untuk membuat masalah. Tidak seorang pun dari kita bisa pergi dari sini di Yanjing, baik kamu maupun Nightmare. Jadi, mengapa tidak membiarkan wanita itu mengambil alih Amerika Selatan sebentar? Kata-kata Ye Shikai terdengar sangat berani. Membiarkan musuh mengendalikan kekuatannya adalah perilaku yang tidak akan dilakukan siapapun di seluruh dunia bawah tanah. Bos, Anda serius? Omong kosong, tentu saja. Miehun dan Moji tidak bodoh.
Bahkan jika wanita itu benar-benar berani melakukan sesuatu yang kotor, mereka tidak akan mudah mendapat masalah. Terlebih lagi, aku punya firasat bahwa dia akan memberikan perintah yang baik. Bos, saya masih khawatir. Seperti kata pepatah, tidak ada hasil tanpa usaha. Wanita ini pasti punya tujuan tersendiri dalam melakukan ini. Kalau kita benar-benar membiarkannya melakukan apa yang dia mau, dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka setidaknya, tujuannya sesuai dengan tujuan kita sekarang. Dalam kasus ini, aku masih bisa memanfaatkannya. Bos, aku masih merasa itu tidak pantas. Kalau tidak, aku akan pergi dan membicarakannya dengan Dewi Bulan dan memintanya untuk menjadi tuan rumah. Ghost jelas tidak punya banyak keberanian. Lupakan saja, aku akan berbicara padanya. Kali ini untuk membasmi geng Kam, aku telah meminta Jeton untuk mengumpulkan tenaga kerja dan senjata di Eropa dan mengirimkannya ke Amerika Selatan. Itu adalah geng lokal yang besar. Karena bos juga mendukung aksi ini, mari kita buat kegaduhan besar. Ghost menyerahkan sebuah daftar kepada Yesikai, yang berisi beberapa senjata dan bahan peledak impor, yang semuanya adalah senjata kaliber besar. Itulah yang aku inginkan. Kalau tidak, orang-orang itu akan meremehkan kita. Yesikai mengangguk sedikit. Jika dia tidak sibuk dengan urusan seleksi di pangkalan akhir-akhir ini, dia pasti sudah pergi ke Amerika Selatan sejak lama. Ada satu hal lagi. Johnson tampaknya telah menemukan petunjuk tentang kebocoran operasi Dragon Fang, jadi dia dibungkam. Dan menurut spekulasi saya dan Solmi, mereka juga dalang yang memerintahkan geng Cham untuk menyerang kita. Apa? Ini ada hubungannya dengan operasi itu? Yesikai berteriak dengan penuh semangat. Ya, wanita bernama Bai Jiao itu juga membenarkannya. Cepat, bantu saya memesan penerbangan ke Amerika Selatan besok pagi. Kau terburu-buru sekali ke sini. Apa terjadi sesuatu padamu lagi? Jikian menggigit apel dan melirik Yesikai yang baru saja masuk. Sepertinya kamu selalu bisa membaca pikiran orang. Yesikai berkata dengan nada meremehkan. Saya mendengar dari Ghost bahwa sesuatu tampaknya telah terjadi di Amerika Selatan. Anda baru saja keluar dari pangkalan pelatihan, jadi Anda pasti kelelahan sekarang, kata Jikian ringan. Yah, kau tahu betul itu. Kalau begitu, kurasa kau datang ke sini kali ini karena kau menginginkan bantuanku. Jikian meletakkan apel di tangannya, menopang dagunya dengan tangan gioknya, dan menatap Yesikai dengan penuh arti. Ya. Yesikai merasa sedikit malu, seolah-olah setiap kali dia mencari Jikian, dia selalu meminta bantuan. Saya akan ke Amerika Selatan selama beberapa hari untuk mengurus beberapa hal. Kami butuh seseorang untuk menangani situasi di Yanjing. Ghost mungkin terlalu sibuk untuk menanganinya. Saya harap Anda dapat membantu saya. Hanya itu saja. Jikian bertanya tiba-tiba setelah beberapa detik. Baiklah, itu saja. Kamu sudah berada di markas selama lebih dari 10 hari. Apakah kamu tidak berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan King Yu? Kamu tahu, wanita akan memiliki banyak ide-ide kecil setelah menikah. Jikian tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan ke Su King Yu, dan Yesikai tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Saat Nanmei kembali, aku akan kembali menemaninya. Jangan pergi ke Amerika Selatan. Tetaplah di Yanjing dan habiskan lebih banyak waktu dengannya. Jikian tiba-tiba berkata, menyela Yesikai. Ah, apa yang kau katakan? Aku akan pergi ke Amerika Selatan untukmu. Kata-kata Jikian mengejutkan, dan Yesikai langsung menolak. Dia tidak ingin terlalu merepotkan Jikian, mungkin karena rasa bersalah di hatinya. Selain itu, masalah di Amerika Selatan terkait dengan tindakan Longya 4 tahun lalu. Yesikai ingin pergi ke sana secara langsung, mungkin dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Tidak, aku tidak ingin melibatkanmu, lagi pula, ini urusanku. Yesikai dengan tegas tidak setuju. Aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau harus tetap di sini. Jikian melanjutkan, tetaplah bersama King Yu dan jangan biarkan dia merasa kecewa. Bersambung.